Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-76 RI digelar di halaman Istana Merdeka. Sama dengan tahun lalu, upacara pada tahun ini dilakukan secara terbatas dan dengan protokol kesehatan ketat. Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Lampung, sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin memakai baju adat Sunda dari Sukabumi, Jawa Barat. Upacara bendera juga digelar oleh para tenaga kesehatan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain nakes, upacara ini juga diikuti oleh pasien tanpa gejala atau OTG. Para nakes menggunakan alat pelindung diri warna merah dan putih yang melambangkan warna bendera Indonesia. Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam memerangi penyebaran corona di tanah air. Saat menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, Presiden Joko Widodo mengaku bangga dengan kerja keras para tenaga medis. Presiden yakin kapasitas respons semua pihak dalam menghadapi ketidakpastian di bidang kesehatan semakin kokoh. Layanan kesehatan di banyak daerah bertambah cukup signifikan, baik dalam hal penambahan kapasitas tempat tidur maupun fasilitas pendukungnya. Yang sangat mengharukan dan membanggakan adalah kerja keras dan kerja penuh pengabdian dari para dokter, para perawat dan tenaga kesehatan yang lainnya. Namun jumlah tenaga kesehatan yang meninggal akibat terpapar virus corona masih terus bertambah. Data dari lapor COVID-19 menunjukkan hingga hari ini sudah ada 1.889 tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID-19. Dengan perincian 640 dokter, 627 perawat, dan 377 bidan. Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia, Adip Kumaydi menyebut, lonjakan kasus dan beratnya pekerjaan menjadi salah satu faktor tingginya angka kematian tenaga kesehatan. Yang bisa kami sampaikan dengan tingginya kasus, dengan overload-nya pekerjaan yang saat ini dihadapi oleh teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan, itu menjadi salah satu faktor untuk kemudian tingginya kasus kematian juga pada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Salah satu upaya menahan laju penyebaran virus COVID-19 adalah dengan program vaksinasi nasional. Salah satu upaya menahan laju penyebaran virus COVID-19 adalah dengan program vaksinasi nasional. Data terbaru dari Kementerian Kesehatan menunjukkan hingga hari ini, warga yang sudah disuntik dosis pertama sebanyak 54 juta orang. Sementara yang sudah mendapat suntikan dosis kedua mencapai 29 juta orang. Sementara target vaksinasi Indonesia sebanyak 208 juta orang untuk mencapai ketahanan komunal atau herd immunity. Warga sangat antusias untuk mendapatkan vaksin. Salah satunya ditunjukkan oleh kakek Safarudin di Makassar, Sulawesi Selatan yang rela mengayuh sepeda sejauh 15 km untuk bisa divaksin. Ia harus menunggu berjam-jam kebingungan di luar antrean peserta vaksinasi massal lantaran tidak punya ponsel untuk mendaftar secara daring. Upaya sang kakek untuk divaksin menjadi viral dan menginspirasi banyak orang untuk ikut divaksin. Tingginya keinginan masyarakat untuk bisa divaksin membuat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan vaksinasi bisa mencapai 100 juta di akhir bulan. Nah, saya dikasih target dari Pak Menko dan Pak Presiden, jangan 27 minggu. Berikutnya bisa nggak 7 minggu mencapai 50 juta berikutnya. Sehingga kita sedang bekerja keras supaya kita bisa mencapai 100 juta di akhir bulan ini. Pemerintah terus berupaya menekan penyebaran corona di tanah air. Masyarakat harus mendukung upaya ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Tim Liputan Kompas TV.